Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkyka Oktaviana Sandra dengan NIM 2108031020014. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pinjaman kard, di mana kard berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Kard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Nah, selanjutnya akad kard ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Pinjaman kard didasarkan pada prinsip saling membantu dan solidaritas dalam komunitas muslim. Dalam transaksi pinjaman kard, pihak pemberi pinjaman memberikan dana kepada pihak peminjam dengan tujuan membantu meminjam dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dana yang dipinjamkan tersebut harus dikembalikan oleh peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, namun tanpa adanya bunga atau keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman. Pinjaman kard dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang yang nilainya sebanding dengan jumlah pinjaman. Kesepakatan mengenai jangka waktu pengembalian dan ketentuan lainnya diatur secara transparan dan dengan itikat baik antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada rukun transaksi pinjaman kard, yang terdiri dari transaktor sebagai pelaku yang terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua ada objek kard sebagai uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga ada ijab dan kabul sebagai pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman dan penerima yang dinyatakan oleh penerima pinjaman. Selanjutnya ada akad kard dalam lembaga keuangan syariah yang terdiri atas dua macam. Yang pertama ada akad kard yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN/MUI nomor 19/DSN/MUI nomor 4 tahun 2001 tentang Al-Qard, yang isinya bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada akad kard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk krah emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah card, dan anjak piutang. Selanjutnya ada pengawasan syariah transaksi pinjaman kard. Yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip kard tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai. Yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajiban. Yang keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan. Dan yang terakhir, memastikan sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan kard konsumtif dan bersifat sosial, dan memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan kard dalam rangka dana tabungan nasabah adalah berasal dari modal bank. Selanjutnya ada alur transaksi pinjaman kard. Yang pertama, Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria ditetapkan bagi penerima dana yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakatinya. Kedua, setelah disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan sesuai dengan yang disepakati. Dan yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman kard sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran. Selanjutnya ada contoh kasus pinjaman kard.
Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema KORT untuk membayar utang masuk sekolah anaknya. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut, yaitu jumlah penjualannya sebesar 1 juta rupiah, lama pinjamannya yaitu 4 bulan. Untuk jurnal pinjaman KORT yaitu saat akan disepakati, misal pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013, Bank Syariah menyetujui pinjaman Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening atas nama Bapak Hartanto pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013. Jadi pinjaman pada rekening Bapak Hartanto sebesar 1 juta. Saat pembayaran cicilan itu pada tanggal 20 September tahun 2013, tanggal jatuh tempo cicilan pertama yaitu dengan transaksi pada tanggal 20 September tahun 2013, rekening Bapak Hartanto pada pinjaman sebesar 250.000. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.